Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Ulfarahap, peserta Latsar CPNS 2021, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Angkatan 49, Kelompok 3, pengampu materi Ibu Yamnur Malia, SST MKes. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Inovasi yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu. Kelima pilar di atas memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari sebuah komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa adanya pemimpin yang kuat dan kredibel. Nilai dasar orientasi mutu, yaitu komitmen pada kepuasan customer. Cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, perbaikan berkelanjutan. Ada beberapa metode atau teknik perbaikan mutu. Yang pertama, metode plan, do, check, act. Plan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Do. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Check. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Apakah target dan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Act, tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari check. Yang kedua, ada diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Diagram tersebut bisa berbentuk tulang ikan atau biasa disebut fishbone diagram. Dari gambar ini tampak jelas bahwa tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup tanggung jawabnya. Pada level puncak atau corporate level, memikul tanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan, termasuk untuk target mutu jangka panjang, sehingga dapat digunakan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. Ada 4 cara berinovasi. Pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. 3. Duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada, namun bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Keempat, dengan cara sintetis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.
Efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen.